Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Sobat Semar dimanapun Sobat Semar berada. Apa kabarnya nih Sobat Semar semua? Semoga ya dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya. Perkenalkan saya Fauzan Febriansyah yang akan memandu acara UNS Open Days 2022 kali ini. Dan selamat datang di acara UNS Open Days 2022, yaitu program pengenalan Universitas 11 Maret dengan beragam pilihan fakultas dan prodi yang ada di UNS. Selain itu dalam acara ini juga akan mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri UNS 2022. Nah, sebelum masuk ke pembicaraan kita mengenai salah satu fakultas baru ini, Sobat Semar harus tahu Universitas 11 Maret memiliki banyak cabang ilmu yang dibagi menjadi 13 fakultas dan 70 program studi. Nah, satu persatu profil fakultas di UNS ini akan diperkenalkan dalam acara UNS Open Days 2022. Jadi, Sobat Semar jangan lupa untuk terus ikuti acara ini agar tahu mengenai profil fakultas dan prodi yang ada di UNS. UNS sendiri akan membuka penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2022 dengan 2 jalur. Yang pertama, jalur berbasis nilai raport, yaitu ada jalur kemitraan, jalur disabilitas, jalur prestasi, jalur kepemimpinan muda, dan jalur kelas internasional. Dan ada juga jalur berbasis ujian, yaitu jalur nilai UTBK dan jalur ujian mandiri UNS. Nah, untuk informasi lebih lengkap terkait penerimaan jalur mandiri UNS, Sobat Semar dapat mengakses melalui website dan media sosial SPMB UNS. Dan kali ini saya telah bersama 2 orang hebat dari salah satu fakultas baru yang ada di Universitas 11 Maret Surakarta. Ada Bapak Dr. Andes Sarjana MSI MSc PhD selaku Dekan Fakultas MIPA sekaligus Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data, dan juga ada Dr. Wiharto ST MKom selaku Kepala Program Studi S1 Informatika Fakultas MIPA UNS dan Wakil Dekan FTISD UNS. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Dan kita udah siap nih Ya, untuk silakan ngobrol mengenai FTISD Ya. UNS. Baik. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin Bapak bisa memperkenalkan sedikit profil mengenai FTISD UNS seperti program studi yang ada di sana apa aja seperti itu. Baik, jadi Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data ini adalah fakultas baru. Jadi sebelumnya ini adalah embrionya dari Fakultas MIPA, program studinya Informatika. Sehingga pada tahun 2021 ini menjadi fakultas baru di UNS ini bersama dengan Fakultas Psikologi berdirinya. Baik, jadi Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data pada tahun ini membuka program studi informatika. Nantinya memang baru dipersiapkan untuk program baru yaitu program Sains Data. Tetapi untuk penerimaannya mungkin masih proses sehingga tahun ini belum bisa menerima untuk program studi Sains Data. Tetapi untuk informatika tahun ini terusnya di jalur mandiri, ini nanti bisa saudara bisa memanfaatkan. Nah ini kebetulan nanti akan ditambah oleh Pak Dr. Wiharto kaitan dengan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data. Terima kasih Mas Fauzan. Jadi Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data itu memang baru seperti disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Memang rencananya nanti adalah prodi yang di bawahnya adalah prodi Informatika, S1 Informatika. Kemudian nanti akan dikembangkan prodi Teknologi Sains Data. Tapi untuk saat ini memang yang sudah eksis adalah S1 Informatika karena sudah berdiri tahun 2007 itu. Dan saat ini akreditasinya sudah A. Nah, Fakultas Teknologi Informasi ini memang nanti trennya atau mungkin arah fokus pengembangannya adalah ke Artificial Intelligence of Things atau IoT, kemudian Sains Data, jadi untuk supporting dari IoT-nya tadi. Jadi itulah fokus nanti pengembangan dari Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data. Mungkin namanya agak kepanjang ya, mungkin biasa mungkin kita coba mau singkat itu namanya Fatisda gitu. Fatisda. Biar itu tidak terlalu panjang. Ya. Seperti itu. Baik, tadi ada informatika, tapi untuk sains data itu masih dalam proses ya Pak ya? Proses pendirian prodi ya. Tadi juga disebutkan fokus ke artificial intelligence berarti IoT ya. Oke.
menarik sekali. Itu tadi soal akademiknya nih. Iya. Nah, untuk non-akademiknya sendiri, apakah dari FTISD ini ada seperti himpunan, BEM, atau UKM seperti itu? Ya, baik. Jadi seperti pada Fakultas MIPA, saya kira sama tentang kegiatan mahasiswa itu tidak hanya kegiatan akademik saja, karena kalau mahasiswanya belajar ke kampus belajar, nanti tidak punya pengalaman kaitannya dengan soft skill, sehingga mahasiswa harus berorganisasi. Nah, untuk berorganisasi, fakultas memfasilitasi. Jadi kaitan dengan ormawa. Nah, kaitan ormawa yang ada nanti akan diteruskan yang sudah ada sekarang. Semoga Pak Winnie yang sudah ada. Jadi di prodi saat ini yang mungkin yang eksis ya informatika, di sana nanti ada himpunan mahasiswa komputer. Kenapa kok namanya himpunan mahasiswa komputer disingkat dengan Himaster? Karena memang dulu sejarahnya nama informatika itu diawali dari ilmu komputer. Ya. Terus kemudian ada perubahan dari kebijakan dari Dikti jadi namanya teknik informatika. Kemudian kita milih yang, kan ada pilihan teknik informatika atau informatika, kita pilih informatika agar nanti match dengan dulu di Fakultas MIPA. Kemudian himpunannya masih tetap, karena sudah eksis namanya Himaster, ya sudah tetap saja Himaster, himpunan mahasiswa komputer seperti itu. Terus kemudian di situ ada satu UKM namanya IT Club. Nah, IT Club ini sebenarnya cabangnya di dalamnya itu banyak. Kalau nanti ada mahasiswa yang ingin concern untuk aktivitas berkaitan dengan programming, nanti ada pemandunya atau pembimbingnya berkaitan dengan programming. Kemudian nanti berkaitan dengan IoT, nanti juga ada. Dan kita juga sudah fasilitasi untuk ruang, ibaratnya istilahnya ngoprek lah kalau orang bahasa Sunda itu seperti itu. Kemudian nanti juga kalau berkaitan dengan web programming dan aplikasi mobil juga difasilitasi seperti itu. Jadi itu IT Club tapi konten di dalamnya itu banyak cabang seperti itu. Dan tidak hanya itu saja. Jadi selain di Fakultas Teknologi Informatika dan Sains Data, nanti di universitas juga ada UKM-UKM yang bisa mendukung. Contohnya aja yang sekarang sudah ada itu robotik. Robotik itu gabungan antara teknik Fakultas MIPA dan juga nanti adalah Fakultas Teknologi Informasi dan Data. Karena itu nyambung sekali. Oh iya. Berarti tadi kurang lebih ada 3 ya. Untuk Himaster, ada IT Club, dan yang tadi yang robotika ya. Yang kolaborasi antara teknik MIPA dan FTISD. Termasuk juga olahraga juga. Olahraga ada. Jadi kemudian nanti tempatnya itu kan masih di Fakultas MIPA. Jadi tempat olahraga di depan untuk basket, futsal. Di sini juga bisa digunakan untuk tenis meja. Oh iya. Silakan. Berarti selain untuk menunjang kebutuhan pikiran, kebutuhan fisik juga betul, ada ya. Untuk olahraga di kesehatan di FTISD ya. Oke, itu tadi udah akademik dan non akademiknya. Nah, di tiap fakultas tuh pasti ada yang diunggulkan, apalagi di segi fasilitas sarana dan prasarana. Kalau dari FTISD sendiri apa, Pak? Ya. Jadi karena tadi juga sudah di keunggulan dari Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data, yaitu IoT. Jadi fasilitas yang ada jelas fasilitas yang ada di lab, karena ada komputer dan juga ditunjang dengan adanya UPTTIK. Jadi UPTTIK semua informasi di UNS itu di UPTTIK itu. Sehingga fasilitas yang ada memenuhi untuk itu. Termasuk SDM-nya nanti Pak Wi akan menjelaskan berkaitan dengan kaitan keunggulan untuk kurikulum maupun SDM maupun fasilitasnya. Mau menambahkan Pak Wi? Oke. Jadi kalau fasilitas itu saat ini memang labnya juga sudah tersedia, karena kalau komputer itu agak relatif fleksibel ya, karena kalau kita sudah punya satu lab itu di situ bisa untuk praktikum berbagai bidang, ada programming pun bermacam-macam. Di situ ada web, ada aplikasi mobile, ada IoT itu juga bisa. Jadi multifungsi. Tetapi juga ada lab yang memang khusus seperti untuk jaringan, karena di situ harus dibongkar pasang bagaimana mengkonfigurasikan komputer itu bisa terhubung sehingga bisa berkomunikasi. Dan juga kami juga disediakan lab riset. Jadi ketika nanti mahasiswa ingin melakukan skripsi, maka nanti bisa masuk di labnya dosen. Di sana nanti ada beberapa lab riset yang sesuai dengan riset grup dari masing-masing mahasiswa yang berminat untuk penelitian apa. Di situ nanti bisa. Di sana disediakan juga. Di samping juga nanti memanfaatkan tadi seperti disampaikan oleh Pak Dekan, kaitan dengan Puskom itu ada banyak lab juga yang bisa dimanfaatkan. Dan untuk perkuliahan kan kalau di Puskom memang tidak menggunakan itu sebenarnya, sehingga kita bisa manfaatkan itu.
Cuma memang ke depan nanti kaitan dengan sekarang era cloud computing ini kan kalau kita berbicara investasi lab yang dalam bentuk fisik itu kan memang pertama harus menyediakan dana yang besar, terus kemudian yang kedua ruangan, terus kemudian maintenance kan. Kalau kita membuat lab fisik itu. Nah, padahal kalau kita buat lab saat ini bagus, tapi belum tentu 3 tahun yang akan datang masih support. Nah, nanti harus kita keluarkan lagi, ganti baru lagi. Ya. Nah, mungkin kita juga coba nanti bermigrasi, mungkin ke depan kita bisa memanfaatkan teknologi cloud jadi membuat lab virtual yang nanti bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, ini coba kita jalin kerjasama nanti yang menguntungkan itu, yang mungkin ya tentunya yang cost-nya lebih rendah. Seperti itu. Seperti di AWS itu kan ada banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan sehingga nanti mahasiswa bisa akses dari mana saja lab tadi. Berarti tidak hanya dengan lab secara fisik, tapi juga ada virtual. Lab secara virtual ya. Menarik sekali. Berarti memang sudah hitungannya lengkap ya Pak ya, untuk di FMIPA dan FTISD-nya ini berarti karena masih bergabung kan ya, belum ada gedung khusus untuk FTISD-nya sendiri. Nah, kita sudah ngomongin mengenai akademik, non-akademik dan juga fasilitas sarana dan prasarana apa aja yang ada di FTISD nanti ini. Nah, biasa tuh kita juga pasti kalau mahasiswa pengen tahu nih, kalau setelah kuliah pengen jadi apa untuk prospek kerja. Mungkin dari Bapak. Ya, jadi namanya aja Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data. Jadi yang jelas berhubungan dengan IT. Ya. Tapi untuk lengkapnya nanti Pak Wi akan menjelaskan, tapi bisa di bidang IT di institusi negeri maupun swasta, itu di industri atau di penelitian ataupun jadi dosen maupun pengajar. Terima kasih Pak Dekan. Jadi saya tambahkan bahwa Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data mungkin dari namanya sudah orang mindsetnya sudah IT. Terus kemudian di dalamnya ada prodi informatika. Ketika kita bicara informatika atau ilmu komputer pasti mindsetnya program. Berarti di situ nanti mahasiswa lulusannya adalah mempunyai kemampuan untuk membuat program atau aplikasi yang memberikan kemudahan bagi penggunanya. Ya entah penggunanya sebuah institusi, misalkan bisnis berarti mempermudah dalam bisnis, misalkan swalayan yang mempermudah dalam swalayannya, seperti itu. Berarti nanti menjadi seorang programmer atau pengembang aplikasi. Kemudian aplikasi tadi tentunya tidak hanya sekedar bisa diakses di situ saja, harus bisa diakses dari mana saja. Maka apa di situ nanti seorang lulusan informatika juga bisa membuat infrastruktur jaringan komputer sehingga bisa terhubung tadi. Setelah jaringan terhubung, kemudian aplikasi tadi kan tidak hanya bisa diakses lewat laptop atau komputer, tapi juga dari multi device. Seperti itu. Maka di situ juga nanti bisa dikembangkan aplikasi mobile, kemudian otomasi itu seperti ini, misalkan contoh kalau kita di jalan tol sekarang kan ada CCTV. Nah, ketika CCTV itu kan mengontrol kecepatan. Nah, ketika kecepatan itu dikontrol, ini kok melampaui batas, maka itu langsung ditangkap, plat nomornya itu berapa, kemudian masuk dalam sebuah sistem, kemudian dicek plat nomornya ini punyanya siapa, kemudian ini alamatnya di mana, nomor HP-nya di mana, langsung bisa dikirim, dikasih informasi bahwa Anda melanggar peraturan seperti ini. Itu kan semua sistem jadi otomatis, tidak perlu mungkin meminimalisir campur tangan manusia karena sudah otomatis. Nah, kemudian setelah itu berarti apa? Alumni itu bisa mempunyai kemampuan untuk mengembangkan tadi IoT tadi, membuat otomasi. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan ketika sebuah sistem itu sudah eksis jalan, kemudian akan menampung data ya di situ. Kalau sistem hanya nampung data, kan jadi mubadir ya. Tentunya harus mampu memberikan sebuah informasi, pengetahuan sehingga bisa digunakan untuk mengambil kebijakan. Nah, disitulah nanti ada analitik data yang nanti akan diperdalam lagi, karena itu irisan ya, nanti diperdalam lagi di misalkan kalau di prodi yang nanti akan dibentuk, di sana akan dipelajari lebih deep lagi tentang sains datanya tadi. Jadi di situ sudah ada irisan, jadi nanti itu dipotong kemudian dikembangkan di prodi yang baru tadi nantinya. Jadi menganalisis data sehingga memberikan suguhan informasi, pengetahuan sehingga bisa digunakan untuk mengambil kebijakan dari si penggunanya. Kemudian dari semua tadi kan bisa kita rangkum bahwa lulusan kita itu sebenarnya juga bisa bermain dalam bisnis atau menjadi wirausahawan. Karena dengan melihat tadi potensi-potensi, bisa saja jadi konsultan IT bisa, atau membuat startup itu juga bisa. Karena dengan bisa membuat aplikasi, kemudian kita manfaatkan untuk memberikan layanan, dan layanan tadi berbayar misalkan seperti itu kan bisa ke wirausaha. Dan tentunya
ke akademik, artinya apa, untuk jenjang lanjutan, bisa untuk lanjut ke S1, S2 ataupun S3 seperti itu. Berarti untuk prospek kerjanya ini sangat luas ya Pak Iya, ya, terlebih di bagian komputer, Iya. jaringan, dan misalnya untuk programming, analis data, Data, dan juga bahkan ke bisnis ya Pak ya. iya bisa. Karena memang bisa mencakup banyak hal. Apalagi sekarang udah zaman digital. digital, betul. Berarti FTISD ini bisa dipertimbangkan, sangat Iya. bagus untuk dipertimbangkan untuk adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa baru untuk masuk di FTISD ini. Nah, untuk akses informasi mengenai fakultas ini bisa diakses di mana Pak? Untuk informasi lebih lengkapnya kalau adik-adik Camaba pengen baca. Nah ya, jadi aksesnya selain di SPNB jelas ada, kemudian langsung di webnya dari Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data. Nanti sementara ini kan webnya di Prodi juga. Prodi Informatika. Nanti, Pak Wi akan bisa menunjukkan alamat webnya. Enggak Pak Wi? Oke. Jadi untuk saat ini kan proses transisi, jadi di SPMB sudah ada juga, terus kemudian yang kedua adalah nanti diinkludkan di web program studi informatika, bisa diakses di if.mipa.unshcd karena domainnya masih menginduk di MIPA, ya. Karena kita masih di satu gedung dan satu atap. Oke. Nah, berarti tadi sudah dijelaskan mengenai jalur akademiknya, non-akademiknya, fasilitasnya, untuk prospek kerjanya tadi sudah dijelaskan keunggulan-keunggulannya. Nah, terima kasih Bapak Dr. Andes Harjana dan Bapak Dr. Wiharto sudah memaparkan atau menjelaskan tentang gambaran seperti apa sih FTISD UNS itu. Dan jangan lupa untuk Sobat Semar yang masih kepo mengenai FTISD UNS bisa mengakses tadi informasinya lewat SPMB dan website yang sudah dijelaskan oleh Dr. Wiharto. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari media sosial, dari adik-adik itu dari saya sendiri untuk memberikan informasi gambaran mengenai FTISD, sedangkan ini dari adik-adik sendiri. Nah, untuk yang pertama, untuk mata kuliah unggulan, tadi kan ada informatika sudah dijelaskan ya, tapi pasti ada mata kuliah unggulan yang paling favorit seperti itu. Kalau dari Bapak Dr. Wiharto, Oke. Jadi mata kuliah unggulan tadi seperti unggulan dari fakultas tadi kan Artificial Intelligence, Internet of Things, dan Science Data. Maka di dalam mata kuliah tadi akan tercermin di situ. Jadi mata kuliah unggulan kita terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah berkaitan dengan pengolah image processing dan computer vision. Yang tadi seperti saya contohkan tadi CCTV tadi, itu kan masuk di dalam image processing dan computer vision, kemudian pattern rekognisi seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah fokus bicara di dalam algoritma di dalam artificial intelligence. Di sana nanti ada machine learning, ada expert system, ada computational intelligence. Itu untuk mensupport. Itu nanti juga bisa saling mensupport ketika kita berbicara di dalam computer vision, itu juga sama. Kemudian nanti yang ketiga adalah tadi seperti di profil juga tadi bahwa kita memberikan sisi keamanan data. Jadi kalau kita bicara di dalam IT itu kan juga harus pertimbangan keamanannya. Karena kita bicara di dalam dunia maya, sama seperti di dalam dunia real pun juga kita bagaimana mengamankan rumah kita, kendaraan kita kan butuh pengamanan. Nah, ini ketika kita bicara di dalam dunia maya, kita juga butuh pengamanan. Nah, di situ nanti ada fokus juga berkaitan dengan keamanan data. Nah, di sana nanti kita bicara tentang computer security atau keamanan sistem informasi juga. Jadi di situ. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan analytical data. Jadi pengolahan data tadi agar bisa memberikan supporting informasi. Nah, di dalam analytical data itu nanti ada mata kuliah yang namanya data mining, ada text mining, kemudian ada juga natural language processing seperti itu. Karena sekarang kan data multi ya, ada banyak ya, ada suara, ada teks, campur aduk sekarang. Ada banyak ya. Seperti itu. Nah, itu harus mampu diolah di situ. Ya, itulah kurang lebihnya. Ya, tadi mengenai mata kuliah unggulan yang ada di FTISD ya, Pak ya. Oke, untuk yang kedua sendiri mengenai latar belakang didirikannya. Kenapa sih sebenarnya FTISD dipisahkan dengan FMIPA? Ya baik, jadi karena memang ini ada kebijakan dari universitas bahwa untuk mempercepat IT, jadi sama sekarang itu zamannya IT, sehingga Pak Rektor punya kebijakan kalau itu masih program studi
jalannya tidak terlalu cepat. Tapi kalau menjadi fakultas punya jalan yang cepat untuk mengembangkan ilmu baik itu di informatika maupun sains data. Jadi intinya supaya menjadi lebih cepat lebih cepat berkembangnya ya. Iya, betul. Nah, untuk yang selanjutnya kita sudah tadi nanyain soal latar belakangnya ya. Dan selanjutnya nih, ada mungkin anak-anak dari IPS atau sosial humaniora yang ingin masuk ke FTISD. Apakah itu bisa atau cuma anak-anak IPA saja yang bisa masuk ke FTISD? Jadi kalau syarat untuk menjadi mahasiswa informatika itu artinya dari IPA, mestinya dari IPA supaya bisa mengikuti lebih sebab. Jadi jangan digambarkan bahwa komputer itu hanya masalah komputer main game. Karena basicnya kaitan matematika. Jadi yang itu matematikanya harus kuat sehingga nanti bisa ngikuti lah. Ini Pak Wi mungkin bisa menjelaskan lebih tepatnya supaya nanti misalnya tidak digambarkan kalau komputer kan tahunya kejual komputer itu kan ya main-mainan masalah. Jadi padahal ilmunya cukup dalam di dalam materi-materi yang ada di mata kuliah itu. Bisa Pak Wi menambahkan? Terima kasih Pak Dekan. Jadi betul tadi disampaikan oleh Pak Dekan bahwa mungkin namanya informatik atau komputer gitu lah, mungkin yang paling umum komputer. Tapi sebenarnya di dalamnya itu basicnya adalah asal mulanya kan dari pecahan dari matematika. Berarti di situ kita bicaranya butuh kemampuan matematika yang bagus. Matematika yang bagus sehingga nanti ketika kita bicara algoritma untuk menyelesaikan sebuah masalah kan pasti itu nanti ada perlu dukungan dari matematika. Apalagi nanti kalau kita sudah bicara tentang citra, pengolahan citra, itu nanti larinya matematika itu. Kita harus transformasi Fourier dan lain-lainnya, itu butuh itu. Sehingga tidak dibayangkan. Ya mungkin seperti ini, mungkin orang awam itu mungkin melihatnya kan kita sudah pakai Corel kan nggak perlu tinggal klik, oh ini memperhalus supaya bagus ya tinggal klik. Nah kalau kita bicara orang informatika kan jangan cuma klik-kliknya saja, tapi ketika diklik itu action apa yang dilakukan. Nah itu yang perlu sehingga di situ butuh kemampuan di bidang matematika khususnya IPA sama dari SMK itu juga bisa kita yang tentunya yang IPA ya. Yang masih berkorelasi lah ya, ada keterkaitan antara FTISD. Karena sekarang kan banyak supaya lancar dan di perkuliahannya. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya teman-teman dari Sosum, dari IPS yang pengen nih belajar matematika mengenai FTISD ini, pengen benar-benar untuk mengejar ketertinggalannya karena beda rumpun. Betul. Jadi tetap bisa walaupun ya memang agak sulit, harus lebih keras, lebih kerja keras lagi. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Semar ya yang lewat di media sosial SPMB UNS. Mungkin Pak Dr. Andes Sarjana dan Dr. Wiharto ingin memberikan closing statement agar adik-adik calon mahasiswa memilih FTISD UNS. Monggo, Pak. Baik, jadi ini adalah kesempatan bagus sekali dari adik-adik semua yang mau masuk ke perguruan tinggi. Adalah kesempatan kalau kemarin belum bisa diterima di SNMPTN maupun SBMPTN, ini adalah kesempatan yang bagus untuk bisa mengambil jalur mandiri. Dan Fakultas Teknologi Informasi dan Data itu menambah kuota. Ini biasanya Pak Wi itu kalau kuota yang ada sekarang itu paling 80-90. 4 tahun ini akan ditambah menjadi 150. Artinya signifikan apa? Ya, signifikan sekali. Signifikan Ini adalah kesempatan sekali untuk bisa dimanfaatkan. Nah ini kami dari Fakultas Teknologi Informasi dan Data dengan tangan buka menerima adik-adik semua untuk belajar di UNS ini. Silakan Pak Wi. Terima kasih Pak Dekan. Jadi kalau kita lihat era perkembangan saat ini kan hampir berbasis digital, maka perkembangan ke depan tentunya tidak lepas dari teknologi informasi. Jadi kita harus terus berkembang di situ. Nah kemudian mungkin ada kata-kata yang lazim atau mungkin sudah umum bahwa orang yang berhenti belajar maka dia akan memilih masa lampau. Kemudian kalau orang yang terus belajar maka dia memilih masa depan. Nah agar bisa menguasai masa depan maka belajarlah di FTISD UNS. Itu ya tadi closing statement dari Bapak Dr. Andes Sarjana dan Bapak Dr. Wiharto. Dan Sobat Semar, sesi Q&A tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di UNS Open Days 2022. Untuk informasi lanjut bisa cek di sosial media dan website SPMB UNS, ada di Instagram @SPMB UNS, Facebook
SPMB UNS Surakarta dan di website www.spmb.uns.ac.id. Terima kasih Bapak Dr. Andes Harjana dan Bapak Dr. Wiharto atas kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol mengenai FT-ISD UNS. Dan saya Fauzan Febriansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.